Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Word. Nah, sebelum belajar apa itu Microsoft Word, kita perlu tahu dulu tuh apa itu Microsoft Word. Nah, jadi Microsoft Word itu merupakan program yang termasuk ke dalam word processing. Microsoft Word ini punya fungsi yang banyak, yaitu membuat laporan, surat, membuat undangan, karya ilmiah. Terus, Microsoft Word juga bisa dipakai untuk buat tabel atau grafik. Nah, pertama kita belajar dulu nih mengenai identifikasi lembar kerja Microsoft Word. Nah, di menu utama Microsoft Word pada Microsoft Word 2003 terdapat 9 menu, yaitu ada File, Edit, ada File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, dan Help. Nah, masing-masing menu itu punya fungsinya masing-masing. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu tahu dulu tuh apa itu tampilan-tampilan di Microsoft Word. Nah, yang bisa kita lihat di sini, jadi di sini ada title bar. Nah, judulnya. Sebelum kita lihat apa aja itu di sini, kita perlu tahu dulu tuh fungsi-fungsinya apa aja. Nah, yang pertama kan tadi udah dikasih tahu tuh title bar. Nah, title bar ini atau baris judul, dia itu berfungsi untuk menunjukkan nama program yang sedang aktif atau yang lagi kita kerjakan gitu. Nah, misalkan di gambar ini tuh kita lihat nih title bar. Title barnya itu apa? Title barnya itu dokumen 2 Microsoft Word. Nah, jadi title barnya itu terdapat di kalimat ini. Nah, kemudian kita masuk ke menu bar atau baris menu. Baris menu ini berisi kumpulan menu utama, di mana setiap menu punya sub menu yang tersimpan di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar, nah menu bar itu terdapat di sini. Nah, menu bar itu jadi ada yang tadi itu yang File, Edit, View, Insert, dan lain-lain. Nah, itu namanya menu bar. Nah, setelah menu bar, kita masuk ke toolbar. Toolbar ini berisi kumpulan gambar atau icon yang mewakili suatu perintah. Nah, misalkan satu contoh toolbar. Nah, jadi di sini kan ada gambar-gambar nih. Nih standar toolbar. Nah, jadi kan di sini ada gambar-gambar icon nih, ada yang bentuk save, ini namanya bentuk save. Nah, di sini ini ada fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada undo. Nah, itu yang dinamakan toolbar. Nah, kita lanjut ke workspace area atau ruang kerja. Ruang kerja ini bagian yang sedang kita buka, yang sedang kita kerjakan, yang bisa kita ketik. Nah, misalkan di gambar ini tuh lembar kerja itu ya ini yang putih banyak ini yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke mistar atau rule line. Nah, rule line ini yaitu bagian bentuk penggaris atau ruler. Nah, ini dipakai untuk bisa dipakai untuk naik turun gitu. Nah, dan juga maaf, rule line ini untuk pakai untuk membuat batas-batas, batas kiri dan batas kanan gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar, ruler line-nya itu ada di sini. Nah, ini namanya ruler line. Nah, kita lanjut setelah ruler line itu kita ke scroll bar. Nah, scroll bar ini bagian yang berada di samping kanan atau di bagian bawah. Yang kanan itu namanya vertical scroll bar. Nah, yang bagian bawah itu namanya horizontal scroll bar. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk biar kita bisa naik turunin gitu. Nah, kalau kita lihat pada gambar, nah di sini namanya vertical scroll bar. Nah, dia bisa kita naik turunin seperti ini nih.
Nah, ini namanya scroll bar. Dan yang bagian bawah, vertical scroll bar. Kita lanjut ke yang sampai mana tadi? Kita lanjut ke view bar. View bar ini letaknya di bawah sebelah kiri sejajar dengan horizontal scroll bar. Nah, view bar ini berguna untuk mengatur tampilan dokumen yang terdiri dari 5 pilihan, yaitu normal view, web layout view, print layout view, outline view, dan reading layout. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah, kita bisa lihat di view bottom sini yang bisa kita pakai. Kita lanjut ke status bar. Status bar ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menampilkan informasi tentang dokumen yang sedang aktif. Nah, kalau kita lihat di gambar itu, informasinya tuh seperti ini nih. Nah, jadi ada page-nya satu. Nah, ini namanya informasi yang sedang dipakai. Nah, tadi kan kita udah dijelasin nih tampilan-tampilan di Microsoft Word pada tahun 2003. Nah, kita sekarang masuk ke menu utama Microsoft Word atau menu bar. Nah, jadi fungsi submenu pada menu bar itu, nih ditandain dulu. Jadi fungsi Word, Microsoft Word itu memiliki submenu yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, kalau kita perjelas, di menu bar ini terdapat file, edit, view, insert, format, tools, table, window, dan help. Nah, kita mulai di file nih. Nah, di file itu punya apa aja? Nah, kalau kita klik di menu file, itu akan terbuka seperti ini. Nah, jadi ada tampilan seperti ini. Ada new, open, close, save, save as, dan lainnya. Nah, di mana pada penjelasan ini dapat dilihat di bagian bawah, yaitu pada submenu new itu bisa kita gantikan pada keyboard itu dengan menggunakan Ctrl+N. Nah, fungsinya apa fungsi menu ini? Fungsi menu ini untuk membuat dokumen baru. Nah, jadi ini nih kalau kita pencet itu akan membuka file Word baru. Nah, kita lanjut ke menu open. Menu open ini, submenu open ini bisa kita gantikan di keyboard yaitu dengan Ctrl plus O. Jadi dipencet barengan Ctrl dan O. Nah, fungsi dari submenu ini apa? Fungsi submenu open ini untuk membuka dokumen yang sedang tersimpan. Nah, jadi di menu open ini kita bisa buka file-file yang sudah kita kerjakan. Nah, kita lanjut ke close. Nah, pada close ini kita bisa menggunakan dengan Alt plus F4. Fungsi close itu apa? Yaitu untuk menutup dokumen yang sedang aktif. Jadi kita bisa mengeluarkan dokumen kita gitu. Nah, selanjutnya ke save. Menu save ini untuk menyimpan dokumen yang sedang kita kerjakan. Jadi, kita mengerjakan dokumen dan kita melakukan save agar dokumen yang kita kerjakan itu tidak hilang gitu. Nah, kemudian ada save as. Save as ini berbeda dengan save, di mana save tadi itu akan menyimpan data yang sedang kita kerjakan dengan disimpan dengan file yang sama. Sementara untuk save as itu menyimpan dokumen yang belum diberi nama dan diberi kesempatan mengganti nama file. Nah, kita lanjut.
ke selanjutnya. Jadi, pada selanjutnya itu ada save as web page. Nah, ini nih mempunyai fungsi untuk menyimpan dokumen dalam bentuk HTML. Kemudian ada file search dan juga ada page setup. Masing-masing itu mempunyai fungsi untuk mencari dokumen dan untuk mengatur halaman yang akan dicetak. Kita lanjut ke print preview. Print preview ini mempunyai fungsi untuk melihat tampilan dokumen sebelum dicetak. Nah, jadi sebelum kita melakukan print atau mencetak yang kita kerjakan, file yang kita kerjakan, kita bisa melihatnya dengan print preview. Nah, untuk printnya sendiri, bagaimana cara ngeprintnya? Nah, untuk kita mencetak atau ngeprintnya itu, kita bisa menggunakan Ctrl+P. Ctrl+P ini bisa menggantikan pada menu file print. Nah, di sini kan dijelaskan ada Ctrl+P. Jadi di keyboard itu bisa kita pencet Ctrl ditambah dengan P. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk mencetak dokumen dan juga untuk mengatur halaman. Nah, kita lanjut ke send to dan property, di mana masing-masing mempunyai fungsi untuk mengirimkan dokumen. Jadi, untuk send to ini berfungsi untuk jika kita ingin mengirim file ke orang gitu. Nah, kita memakai send to ini. Nah, tetapi untuk property itu untuk membuat rangkuman dari dokumen yang aktif. Dan yang terakhir itu ada exit. Nah, exit ini apa? Exit ini kan artinya itu keluar. Nah, untuk keluar itu berarti kita mengeluarkan dokumen kita. Kita lanjut ke icon dan submenu pada menu edit. Nah, kalau tadi kita pencet misalkan di sini nih. Nih, edit ini kita pencet, maka akan terbuka seperti ini. Jadi ada undo, ada reprint, dan lain-lain. Nah, fungsinya ini apa? Fungsi masing-masingnya ini yaitu, nah, kalau diundo itu bisa dipakai di keyboardnya itu yaitu Ctrl+Z. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membatalkan perintah yang telah kita lakukan. Nah, misalkan saya ketik di sini, nah bisa diundo dengan seperti ini. Nah, maka akan hilang. Atau saya ketik lagi, saya pencet dengan Ctrl dan Z, maka akan hilang. Jadi kita bisa melanjutkannya lagi. Nah, kalau selanjutnya itu ada ke redo, yaitu kita bisa gantikan dengan Ctrl+Y. Redo itu apa? Untuk mengulangi perintah terakhir yang pernah kita batalkan dengan undo. Nah, tadi sebelumnya kan kita batalkan A. Nah, bisa kita munculkan lagi dengan mempencet Ctrl, dan Y. Misalkan saya klik A. Nah, saya undo nih dengan Ctrl+Z tadi. Nah, saya majukan lagi dengan Ctrl+Y. Nah, maka akan kembali kan. Kita undo, kita munculkan. Kita undo, kita munculkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke repeat. Repeat ini apa? Repeat ini mengulangi perintah yang telah kita lakukan. Nah, kita lanjut ke menu cut. Cut ini bisa kita gantikan dengan Ctrl+X. Nah, cut ini untuk memotong atau menghapus teks gambar yang disimpan di clipboard. Nah, saya misalkan seperti ini. Saya klik A. Nah, saya pencet Ctrl+X. Kemudian saya pencet Ctrl+X. Nah, maka akan hilang. Kemudian saya pindahkan ke sebelah repeat.
Untuk memunculkannya, kita paste. Nah, di sini pemakai Ctrl+V. Kita pencet Ctrl+V. Nah, maka akan muncul A. Kita hapus atau kita unduh dengan Ctrl+Z. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke copy. Copy ini sedikit mirip dengan cut. Tetapi kalau copy ini kita mengcopy file atau teks gambar yang disimpan di clipboard. Nah, sebagai contoh perbandingan copy dan cut. Nah, kalau copy itu misalkan saya klik A. Nah, saya blok, saya pencet Ctrl C. Nah, saya letakkan di repeat. Saya pencet Ctrl V untuk mempaste. Maka yang di sini tidak akan terhapus. Tetapi beda dengan Ctrl X. Kalau Ctrl X akan terhapus terlebih dahulu. Misalkan saya pindahkan ke sini. Maka kita Ctrl V lagi nih. Maka akan berpindah ke bawahnya. Jadi yang atas terhapus, yang bawahnya itu akan muncul gitu. Nah, kita lanjut ke paste. Paste kan tadi sudah saya pakai itu untuk meletakkan gitu. Nah, untuk menghasilkan teks atau gambar yang telah di-copy atau di-cut. Nah, dengan Ctrl V. Yang tadi Ctrl X, Ctrl C. Nah, pas untuk pastenya ini Ctrl V untuk menempel. Atau bahasa Indonesia itu untuk menempel gitu. Nah, kita lanjut ke Select All. Select All ini apa? Select All itu untuk memilih atau menyorot semua teks atau gambar yang diolah. Nah, misalkan ini semuanya ya. Nah, kita untuk select all ini kita bisa menggunakan keyboard dengan Ctrl A. Nah, misalkan saya klik Ctrl A. Nah, maka semuanya akan terblok gitu. Akan terpilih. Nah, semuanya akan terpilih. Untuk select all. Nah, untuk selanjutnya kita ada find. Nah, find ini apa? Find itu artinya dalam bahasa Indonesianya itu yaitu untuk mencari. Mencari apa? Mencari teks atau kata yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini dapat digunakan dengan Ctrl F. Nah, saya pencet nih Ctrl F. Nah, maka bisa saya cari, misalkan saya cari kalimat find. Nah, maka akan tercari di sini ada kata find gitu. Nah, kita lanjut ke replace. Nah, replace ini dapat digunakan pada keyboard yaitu Ctrl H. Ini berfungsi untuk berfungsi untuk mengubah teks atau kata dalam dokumen. Nah, kita lanjut ke GoTo. GoTo itu dapat diwakilkan di keyboard itu dengan Ctrl G. Ctrl G ini berfungsi untuk GoTo. Nah, GoTo itu mempunyai fungsi untuk menuju ke halaman atau footnote dan endnote atau bagian lainnya yang ada dalam dokumen gitu. Nah, kita lanjut ke menu icon dan submenu pada view. Caranya sama dengan yang tadi. Jika kita pencet menu view, akan terlihat seperti ini. Akan muncul menu-menu seperti ini, normal, web layout, print layout, dan lain-lain. Nah, fungsi-fungsi dari menu-menu view ini yaitu yang pertama ada normal. Normal ini apa? Normal itu untuk mengubah tampilan layar pengetikan dalam mode normal. Selanjutnya web layout. Web layout itu apa? Web layout itu mengubah penampilan layar atau pengetikan dalam bentuk web view. Jadi kita melihatnya dalam bentuk web view. Nah, kita lanjut ke outline. Outline itu berfungsi untuk mengubah penampilan layar pengetikan dalam bentuk outline. Dan ada print layout. Print layout itu untuk mengubah penampilan layar pengetikan dalam bentuk print view. Jadi kita dapat melihatnya dalam bentuk print view gitu. Nah, kita lanjut ke text pen. Text pen ini mempunyai fungsi untuk menampilkan dan menghasilkan text pen.
yang diwakilkan dengan Ctrl plus F1 yang terdapat di keyboard. Nah, kita lanjut nih ke toolbars. Nah, toolbars itu untuk menampilkan dan menghilangkan toolbars. Nah, tadi kan sudah sempat saya jelasin apa itu toolbar, ruler. Nah, sama aja seperti tadi. Untuk ruler juga itu untuk menampilkan dan menghasilkan garis pengaturnya. Untuk header dan footer ini untuk membuat judul di bagian atas dan membuat judul di bagian bawah atau footer. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini namanya header. Header yang di bawah ini namanya footer. Footer. Oke. Nah, kita lanjut. Mana tadi? Kita lanjut ke full screen. Full screen ini berfungsi untuk menampilkan dokumen itu agar menjadi satu layar penuh. Jadi layarnya tampilan itu dapat dilihat secara penuh gitu. Nah, misalkan seperti ini. Kita lakukan full screen dengan menampilkan yang penuh gitu, layarnya yang penuh. Kemudian ada magnifier. Magnifier itu apa? Magnifier itu memiliki fungsi untuk menampilkan dokumen berdasarkan pilihan pembesaran layar. Dan ada zoom. Zoom ini untuk menentukan ukuran tampilan layar yang ditampilkan. Jadi zoom itu hampir mirip dengan bagian ini tadi. Mana ya? Nah, dia di bagian bawah-bawah ini ada tampilan zoom. Jadi zoomnya itu akan berfungsi di situ. Nah, kita lanjut ke icon submenu dari menu insert. Nah, di insert itu ada tampilannya seperti ini. Jika kita pencet di bagian toolbar. Nah, di insert itu ada apa aja? Ada page number. Page number ini untuk memberi halaman di kertas di bagian yang kita kerjakan. Maaf, itu page number, ini page break. Jadi page number itu untuk memberikan halaman gitu. Untuk memberikan halaman, nah seperti ini. Jadi ini hasil page number. Nah, untuk page break itu membelah halaman. Jadi antara halaman yang atas dan halaman yang bawah ini dapat terbagi gitu. Kita lanjut ke date and time. Date and time ini apa? Date and time itu untuk memisahkan tanggal dan jam pada dokumen. Kemudian pada simbol. Simbol itu berisi simbol-simbol dalam dokumen. Yang misalkan simbol yang tidak terdapat di keyboard. Nah, kita bisa cari di simbol di sini. Nah, kita lanjut ke footnote. Footnote ini memiliki fungsi untuk menyisipkan catatan kaki dalam dokumen. Lanjut ke bookmark. Bookmark ini untuk menyisipkan tanda-tanda pada teks atau gambar grafik dan lain-lain ke dalam dokumen. Hyperlink. Hyperlink ini bisa diwakilkan dengan Ctrl K. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menyisipkan teks hyperlink pada lembar kerja. Yang berguna untuk dalam pembuatan shortcut dalam pembuatan dokumen yang tersimpan. Misalkan kita ingin membuka dari internet tuh, bisa kita letakkan di sini dengan menggunakan hyperlink. Nah, kita lanjut ke textbox. Textbox ini mempunyai fungsi untuk menyisipkan teks. Nah, ini agak teks atau gambar pada kotak dalam dokumen. Nah, kita lanjut ke menu file. File ini apa? File ini untuk menyisipkan satu menu file ke dalam dokumen. Dan dilanjutkan ke insert Excel. Nah, insert Excel ini untuk menyisipkan
lembar kerja Excel ke dalam bentuk Word. Lalu ada diagram, ada word art, dan ada clip art. Yang masing-masing itu punya fungsinya masing-masing, yaitu untuk menyisipkan gambar dan grafik ke dalam dokumen. Kemudian pada word art itu untuk menyisipkan teks yang mengandung seni ke dalamnya. Nah, lalu pada clip art ini mempunyai fungsi untuk menyisipkan gambar clip art melalui Microsoft Clip Art. Nah, lalu pada objek itu berfungsi untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Autosave itu untuk menyisipkan gambar-gambar tertentu dari toolbar ke dalam dokumen. Dan ada equation editor yang berfungsi untuk menyisipkan rumus matematika ke dalam dokumen. Selanjutnya, kita lanjut ke icon dan submenu pada menu format. Pada menu tersebut terdapat banyak, ada font, paragraf, dan lain-lain, di mana memiliki fungsi masing-masing. Yaitu di font itu memiliki fungsi untuk memilih jenis huruf yang kita inginkan. Misalkan di font itu kita menginginkan bentuk tulisan yang berbeda dari yang lain. Nah, kita bisa mengaturnya di font ini. Kemudian di paragraf ini untuk mengatur identitasi spasi antar paragraf dalam dokumen. Kemudian ada bullets and numbering. Nah, ini berfungsi untuk menyisipkan bullets dan nomor pada teks yang terpilih dalam dokumen. Lalu di border and shading, ada border and shading itu fungsinya apa? Untuk membuat border atau bingkai ke kolom itu untuk membuat dokumen menjadi beberapa kolom atau membuat seperti kolom koran. Nah, lanjut ke tab. Tab itu apa? Untuk menentukan posisi dari tempat berhenti tabulasi atau tab dalam dokumen. Dan lain-lain. Nah, di sini bisa dibaca sendiri. Karena di sini agak sedikit susah untuk mempraktikkan, jadi untuk ini akan jelaskan saja untuk membuat huruf pertama pada teks tersebut. Jadi drop cap ini huruf awal itu bisa besar sendiri gitu. Terus di text direction itu untuk merubah orientasi, change case itu untuk mengubah teks menjadi huruf besar gitu. Dan di background itu untuk memberi warna latar belakang pada lembar kerja yang kita kerjakan. Jadi yang ini kan backgroundnya putih, ini bisa kita ubah mengganti warna seperti warna misalkan membuat gambar atau dan lain-lain gitu. Kita lanjut ke icon dan submenu pada menu tools. Nah, jika kita pencet pada menu tools ini, maka akan keluar seperti ini. Terdapat data-data ini. Nah, untuk di sini kita bisa melihat apa aja submenu dan apa aja fungsinya. Nah, jika kita lihat di sini, nah pada sampai sini. Nah, ini dimana spelling and grammar ini untuk menjalankan, nah saya tunjukkan, untuk menjalankan fasilitasi pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Jika misalkan pengerjaan kita tuh ada yang typo, nah kita dapat melihat apakah yang typo tersebut ada atau tidak dengan spelling and grammar ini. Kemudian ada dictionary. Nah, ini tuh apa? Untuk menjelaskan fasilitas kamus dalam dokumen, untuk memberikan fasilitas kamus dalam dokumen. Kemudian ada grammar, ada word count, dan autocorrect. Nah, di mana grammar itu untuk pengaturan tata bahasa dalam dokumen. Kemudian untuk word count ini untuk
memberikan data statik dalam jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, atau baris pada dokumen yang aktif. Kemudian, autocorrect. Ini mempunyai fungsi untuk memperbaiki teks secara otomatis. Jadi misalkan ada yang tadi itu ada yang typo, nah itu akan auto atau akan berubah sendirinya dengan menggunakan autocorrect ini. Kemudian ada track change yang berfungsi untuk melihat pengubahan pada dokumen yang telah dilakukan atau juga untuk menerima atau menolak pengubahan yang telah dilakukan. Lalu ada compare dokumen yang berfungsi untuk membandingkan dokumen yang aktif dengan dokumen dan lainnya. Lalu ada merge dokumen, di mana untuk menggabungkan dokumen aktif yang telah diubah oleh track change ke dalam dokumen yang telah dispesifikasikan. Dan yang terakhir itu ada protect dokumen. Protect dokumen ini mempunyai fungsi untuk melindungi dokumen agar aman dari pengubahan yang diolah. Jadi kita dapat menjaga dokumen kita dengan benar saat di sharing ke teman kita atau ke orang lain gitu. Lanjut ke submenu window. Lanjut ke submenu table. Jika kita membaca table, nah akan muncul draw table, insert, delete, select, dan lain-lainnya. Di mana memiliki fungsi masing-masing. Di mana jika insert itu memiliki fungsinya itu untuk menyiapkan tabel baru ke dalam dokumen. Lalu ke delete table ini berfungsi menghapus tabel-tabel yang sudah kita buat. Lalu row table yang berfungsi untuk menghapus barisan, kemudian ada delete column ini menghapus kolom, lalu ada delete cells yang berfungsi untuk menghapus sel. Kolom itu yaitu misalkan seperti ini kan ada kolom gitu. Untuk table itu seluruhannya, nah untuk sel itu untuk atas ke bawahnya itu. Nah, untuk select table itu kita untuk memilih atau menyeleksi table. Select row untuk memilih atau menyeleksi baris. Untuk select column ini untuk memilih atau menyelidiki kolom. Select cell yaitu memilih atau menyelidiki sel. Table auto format untuk membuat format table secara otomatis. Dan dilanjut ke merge table untuk mengubah bentuk, untuk mengubah atau menggabungkan beberapa kolom atau baris. Terus split cell yaitu untuk membagi kolom menjadi beberapa baris dan kolom. Split table sama seperti split cell untuk membagi tabel menjadi dua tabel. Sort yang memiliki fungsi untuk menyortir data atau pengukuran data. Lalu formula untuk untuk memasukkan rumus dalam melakukan perhitungan pada tabel. Dan terakhir ada heading. Heading itu yaitu heading guidelines. Fungsinya itu untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu. Dan yang terakhir itu ada icon menu window dan help. Nah, di menu window itu ada new window, yaitu berfungsi untuk memperlihatkan dokumen yang sama dalam jendela yang berbeda. Lalu ada arrange all untuk mengatur jendela dari kolom aktif agar dapat melihat seluruh dokumen. Split dan about Microsoft Word. Split ini mempunyai fungsi untuk membagi menjadi dua bagian, yaitu dokumen aktif agar dapat melihat bagian yang berbeda pada waktu yang sama. Dan yang terakhir ini ada submenu help, yaitu
About Microsoft Word. About Microsoft Word ini untuk menampilkan katalog atau dialog tentang Microsoft Word yang sedang digunakan. Begitu. Sekian untuk penjelasannya, mungkin seperti ini saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.